Sehingga ada prediksinya orang yang berilmu terus seperti Imam Syafi'i. Prediksinya itu prediksi Imam Ghazali sendiri prediksinya. Ada yang prediksinya melihat awal Ramadan. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari ini, nanti Lailatul Qadarnya malam 23 dan seterusnya seperti itu. Sirotun keringkes fil asri dalam 10 al akhiri kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, itu Lailatul Qadar itu terjadi hanya di akhir 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hanya di itu. Untuk penentuannya, katanya di kitab lain itu ada beberapa sesuatu yang memang disembunyikan oleh Allah, karena ada hikmah tersendiri di situ. Termasuk ini Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah di hari, bahkan di bulan, seperti itu, di hari atau bahkan di bulan. Karena apa? Agar kita tidak pilih-pilih dalam beribadah. Kalau Lailatul Qadar itu ditunjuk langsung tanggal sekian, ya. Karena itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, ya. 83 tahun apa berapa itu deh. Ya. Lebih baik dari itu. Maka dicing tanggal 15 itu aja. Awal seperti orang nggak adil ngoten pilih sing dikudoake kok. Lah makanya itu di antara hikmahnya. Makanya sehingga ada prediksinya orang yang berilmu terus seperti Imam Syafi'i. Prediksinya itu prediksi Imam Ghazali sendiri prediksinya. Ada yang prediksinya melihat awal Ramadan. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari ini, nanti Lailatul Qadarnya malam 23 dan seterusnya seperti itu. Jadi saking depis saja orang Jawa, saking depis guys, kan sing ngono. Tidak ada yang bisa memastikan. Cuma ada prediksi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu pokoknya di 10 yang terakhir. Fakullu lailatin mongko utai saben-saben suci minhu sangking asrul awakhir iku muhtamilatun memper utawa mengko alaha maring Lailatul Qadar. Jadi setiap malam 10 terakhir itu bisa jadi ada Lailatul Qadar. Kemungkinan di situ salah satunya ada yang Lailatul Qadar. Tidak mungkin ke semuanya. Tapi wa arja lakin layalil witri tetapi lakin layalil witri tapi ini utawi pira-pira bengine kang ganjil iku arjaha luwe bisa den arep-arepe Lailatul Qadar. Jadi 10 yang terakhir mulai dari malam 21 sampai malam 30 itu bisa jadi itu ada Lailatul Qadarnya. Tapi yang paling bisa diharapkan katanya Imam Syafi'i itu malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil itu wa arjal layalil witri utawi kang luwe bisa den arepe pira-pira wengine ganjil iku Lailatul Hadi. Bengine malam 1 awis salisi utawa malam 3 wal isrina lan 20. Malam-malam ganjil itu katanya Imam Syafi'i yang bisa diharapkan itu malam 21, malam 23. Niki menurut Imam Syafi'i nggih. Nggih. Nggih, janggale. Nggih. Malam selikur. Dia leres mriki malam selikur. Nggih. Mekah mriko sik dereng malam selikur. Betul. Nggih. Pun nggih. Nggih, terus mosok bareng. Nggih. Atau nomor niku oleh. Nggih. Atau mungkin ada
negara-negara tertentu yang sifatin itu siangnya gitu, malamnya dikit sekali. Akhirnya durasi ini kan gian. Kan mau penting kadang-kadang negara itu musim tertentu itu hanya siang tok selama 3 hari atau hanya malam tok. Benih. Jadi yang dimaksud malam qadar itu bukan hanya malamnya saja, sehari semalam itu, 1 hari 1 malam. Jadi walaupun siangnya bisa jadi seperti itu. Berarti telasin itu benten-benten Loh, ngeten. Nggih. Jadi ngeten. Jadi negara satu dengan yang lain itu Lailatul Qadarnya bagaimana? Kalau itu khilaf lagi ulama. Jadi kalau memang ketepatan prediksi tepatnya nggak ada yang tepat, cuma ada ikhtilaf itu. Ikhtilafnya bagaimana? Ada yang mengatakan ya sama, sudah sama, satu dunia itu sama. Kalau sini malam sana siang, ya sama, sana terjadi siangnya, sini terjadi malamnya, gitu. Ada yang mengatakan ya menurut daerahnya sendiri-sendiri. Kalau sini malam berarti Qadar. Juga ada, Nggih. katanya ada tanda-tanda. Nggih. Misalnya Nggih. paginya itu akan kondusif, Nggih. angin, nggak mendung. Nggih. Nah, gitu. Cerah dan lain sebagainya. Nggih. Beri pas cerah, beri kok pas mendung dan angin. Nggih. Akhirnya gini kok, sebelah ini mungkin hanya simbolis, hanya sekedar memotivasi supaya memang semangat cari ini. Jadi diajak betul, memang sengaja diajak gitu ya. Jadi Berangkat dugi pertama wow. Lek secara fisik mboten enten, nggih. Jadi moro rute delbok Lailatul Qadar kan tidak. Ya seperti itu. Itu ada saat atau waktu yang dimana waktu itu barang siapa yang beribadah di situ itu khairun min alfi syahrin. Waktu itu dimana waktu itu ini yang terjadi khilaf ulama. Jadi Lailatul Qadar itu adalah masa dimana barang siapa yang beribadah di situ itu khairun min alfi syahrin. Ini hanya keistimewaan bagi kita umat Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar. Karena apa? Makanya keluarnya Kanjeng Nabi itu kan begini dulu itu. Jadi Kanjeng Nabi itu mengeluh, bukan mengeluh ya apa gini. Keluarnya Nabi tidak menjadi sambat lah. Mesti umat-umat terdahulu itu ada orang yang ya, umurnya panjang-panjang. Terus umat sekarang akhirnya diberi Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan zaman Bani Israil itu ada orang yang mengangkat pedang. Kalau siang mengangkat pedang untuk berperang, kalau malam dia sholat malam, sholat ini. Terus ada Kanjeng Nabi itu begini, ya seperti itu, mengeluh lah. Ini ada orang seperti itu. Dan akhirnya Kanjeng Nabi dikasih istimewan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin dibanding orang itu. Itu asal kejadiannya. Makanya sekali lagi Lailatul Qadar itu bukan seperti wujud yang dibayangkan, ada fisiknya enggak, tapi itu adalah waktu di mana waktu itu barang siapa yang beribadah di situ maka pahalanya khairun min alfi syahrin. Jadi seperti dalam betul. Malam, tapi siangnya juga termasuk. Jadi yang dimaksud Lailatul Qadar malamnya juga sampai siangnya. Kalau di kitab-kitab seperti itu. Makanya kalau sini karena di Amerika dan lain sebagainya sana, bagaimana kalau itu beda? Itu dalam kitab-kitab lain dan itu juga keputusan Bahsul Masail juga itu ada yang mengatakan ya mengikuti daerahnya masing-masing. Ya jadi kini malam, sini belum. Ya sini tertunda Lailatul Qadar. Maksudnya menurut sini. Bisa jadi ada yang mengatakan yes, kalau sini Lailatul Qadar, di sana ketepatan siang, ya siangnya itu berarti sana Lailatul Qadar sudah. Juga Lailatul Qadar ketepatan di sini malam. Itu. Wahia min khususiyati hadil ummah. Okay.
Niki mau wa fiha arba'una qaulan. Saking apa ya? Allah menyembunyikan ini saking apa ya? Saking tidak bisa dideteksinya. Sampai ngerapatnya, sampai ada 40 pendapat. 40 pendapat, ono sing ini, ono sing ini, ono sing ini. Cara memprediksinya. Ya. Wa malal Imam Syafi'i ila anna lailatul hadi wa salis walisina. Kalau menurut Imam Syafi'i condong ke malam selikur, malam 23. Wallazi alaihil jumhur, menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, anna lailatul sabi wal isrin. Nah ini, malam 27. Menurut sebagian ulama, waqtara ba'duhum intiqaluha fi layal ashril awakhir. Ya. Menurut sebagian ulama pindah-pindah. Ya malam terakhir itu pindah-pindah. Bisa jadi sekarang, Ramadan sekarang, selikur, Ramadan yang akan datang. Tidak ada dasarnya. Napa hikmah? Wa hikmatu ibhamiha. Apa hikmah disamarkannya Lailatul Qadar? Ihya ujami illayali bil ibadah. Agar semua malam itu dihidupkan dengan ibadah. Golek didodono, yo bengi ku tok dientek-entekno. Besok leren. Besoknya leren. Nggih, ngoten. Nggih barang kok pancen nggih. Ya napa nggih? Kadang awak niki nggih nun sewu nggih. Akal terbatas. Kok gak masuk akal kan ngoten nggih. Nggih. Tapi nggih akan malih mawon. Wis asyhadu alla ilaha illallah mawon. Ngoten. Walahu lan niku tetep kaduwe iktikaf iktikaf tegese kaduwe iktikaf syartoni utai rong syarat ahaduhuma utai salah sijine syartoni iku an-niyatu niat. Syaratnya iktikaf itu ada dua, satu harus niat. Niat bil qalbi ya, seperti ibadah-ibadah yang lain. Niatnya itikaf itu, ya ini. Niatnya itikaf itu, walaupun sudah lama ada di masjid, kok belum niat. Ternyata ingat, ada yang mengingatkan. Niat mulai itu bisa. Itu beda dengan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid, kalau sudah duduk kan nggak sunat lagi, hilang. Habis sudah tahiyatul masjidnya. Kalau itikaf, ya, pokok diam di situ, ya. Setelah itu mulai ngaji, baru diingatkan oleh kiainya. Bagi yang belum niat itikaf, monggo niat itikaf, baru mulai itu. Jadi cukup. Jadi niat watak nggih. Jelas mati antara niat itikaf kali niat tahiyatul masjid. Nggih. Nah, tahiyatul masjid itu kan wonten sing marsani sebelum duduk itu sholat, berarti anu. Nggih. Tapi setelah duduk maka tidak lagi sunat. Sunat. Habis masa tahiyatul masjidnya. Atau mungkin salah mengawali dulu, misalnya kan wonten sholat coba sunat qobliyah dulu, mari menawa tahiyatul masjid dulu. Nggih. Kudune tahiyatul dhisik aja qobliyah. Qobliyah iki gedahe ngoten niku pripun? Lek qobliyah dhisik tahiyatul gak oleh. Itu tahiyat dhisik baru qobliyah. Oleh sungai itu pripun yang saya dengar ngoten. Jadi kalau kita masuk masjid itu yang pertama ya tahiyatul masjid. Kecuali kalau memang ini qomat mau segera dikomati, kita sudah nggak bisa tahiyatul masjid langsung, katakanlah kurang apa ya, kira-kira cukup untuk iya kan lutut ya apa ya, kita langsung ikut sholat itu saja. Itu sudah otomatis tahiyatnya masuk di situ. Jadi tadakhul namanya niku, tadakhul. Jadi penghormatannya di situ. Jadi kalau masih ada waktu ya kita tahiyatul masjid, terus kemudian kita
Qobliyah. Kalau sudah qobliyah ya nggak usah tahiyatul masjid. Ya sudah, habis waktunya sudah. Memang nggak ada kesunahan ya kalau Loh, sudah enggak kan tahiyat. sudah duduk. Loh, betul tahiyat. Kalau sudah Nggih, Iya. nggih kan sudah ngoten. Jadi tahiyatul masjid dulu, kemudian kita sholat-sholat yang lain. Ya. tapi wonten malih sing mirsa apa sing bejo niku pokoknya kon durung sembahyang ya iso tahiyatul wis. Pokoke mari dukul, mari kon lungguh, mari anu pokok durung niat tahiyatul wis. Durung sholat sunat tahiyatul masjid, ngoten nggih. Nah, Niku sing dereng mangke kula. Nun sewu kan Nggih. di tempat tertentu ya. Nggih, nggih. Itu kan nggih. Kiai mawon nggih. Nggih. Itu kan nggih jamaah kan nggih ngerantos dhisik kan. Ngerantos dimulai jamaah sholat sunnah. Nggih, 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 nggih. Itu kadang-kadang nggih orang ngerantos kan nggih otomatis kan enggak. Ngerantos jamaah niku lho. Nggih. Ayo monggo sareng-sareng tahiyatul masjid. Oh, yai ngejak ya ngoten. Oh, ngoten nggih. Apa masih disunahkan ngoten ya? Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niku sing Kalau sampai wonten sing bisiki. nggih. Paman mari niat apa? Ah, betul, betul, Iya. betul. Tahiyatul berarti kon wis percuma kan. Enggak soal barang sunnah kalau barang percuma gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih leres kudu dielmu nyanyi nggih. Salatun nafilah 280. Nggih, kula patusaken. Kesane jangkep. Kula nek niku dereng mireng tahiyatul masjid ayo rokatane kesana pada masjid. Lek Mas Yurin itu pokoknya yang penting sebelum duduk. Dan bahas ini jelas wis. Sing nomor kali salat sunnah niku tahiyatul masjid. Wa ya rakaataini fa aksaru bi taslimatin wahidan. 2 rakaat atau lebih bisa. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid. Jadi sunnatnya tahiyatul setelah masuk masjid pun. Wa tahsulu ma'al fardi awin nafli. Jadi wa mana ana tahsulu ay yaskutu talab wa la yahsulu sawabuha illa innawa inda Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, sampean tidak tahiyatul masjid tapi sholat sunat yang lain itu kalau diniati juga dengan tahiyatul masjid maka hasil. Qobliyah dengan tahiyatul masjid hasil sudah. Pun satu. Tapi kalau menurut Imam Romli tanpa niat tahiyatul masjid pun dengan kita sholat 2 rakaat atau sholat fardu itu berarti sudah ada tahiyatul masjid. Karena untuk tahiyatul masjid itu menghormat kepada masjid itu harus sholat. Sholat intinya. Kalau tidak sholat ya baca subhanallah itu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk menghormat Baitul Haram tawaf. Bukan tahiyatul masjid. Jadi di sini diterangkan wa tahsulu ma'al fardi awin nafli. Jadi bisa hasil tahiyatul masjid itu bersama dengan sholat fardu atau dengan sholat sunat. Tapi yang gugur itu kesunatannya saja. Menurut Imam Ibnu Hajar yang gugur kesunatannya. Artinya kalau sudah sholat sunat, sholat fardu sudah tidak sunnah. Apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Pahalanya dapat apa enggak? Katanya Imam Ibnu Hajar, wala yahsulu sawabuha illa innawaha inda Ibnu Hajar. Pahala kalau memang tidak diniati sekaligus tahiyatul masjid, ya tidak mendapat pahala. Yang gugur kesunatannya saja, sampean mendapat sunat qobliyahnya saja. Pun. Kalau menurut Imam Romli, walaupun tidak diniati tahiyatul masjid, otomatis. Jadi kalau kita masuk masjid ya apa? Bisa langsung sholat qobliyah atau sembahyang fardu itu termasuk plus sudah. Tadi itu khilafnya. Kasarane wis gak usah utang rokaat. Enggak betul. Betul. Nggih. Nah niki.
niati ngoten wis cukup dirantus wis kadang nggih. Bon nggih, kula terusaken. Wa tafutu bil julus. Salat tahiyatul masjid itu habis masanya dengan duduk. Kalau sudah duduk, habis masanya. Amidan au nasian, duduknya itu sengaja atau lalai, lupa. Moro-moro lungguh, tapi lama. Duduknya itu sudah lama, ya. Kiranya kalau sholat 2 rakaat lah. Itu. Jadi kalau si kait lungguh, orang ngajak mana? Loh, si durung tahiyatul masjid. Enggak. Wala tandari tahiyat fi raqatin wahidatin aw salatil janazah.